Saya ingin tahu langsung barangkali apa-apa langkah-langkah yang sudah dipersiapkan setelah pasca kemarin informasi dari 700 line up Timnas Amin diumumkan, termasuk di dalamnya ada Kang Haru. Iya, ya pertama kan ya 2-3 hari kemarin ya sibuk bikin tim ya. Bikin struktur. Oh, tim itu Timnas, ini tim. Ya, tim kampanye daerah kan sama harus bikin juga. Kita harus ketemu dengan Nasdem, dengan PKB, dengan PKS, dengan relawan kan. Sebagian ada yang gabung juga di tim kampanye. Harga sembako mahal, itu selalu. Saya reses setiap pertemuan reses, nomor satu yang disampaikan keluhan tentang harga pangan yang meningkat terus. Gitu. Kemudian yang kedua masalah lapangan pekerjaan, lowongan kerja, lapangan pekerjaan itu menjadi kerja gampang. Keluhan yang kedua, gitu. Termasuk juga BPJS, tentang kesehatan itu juga keluhan yang ketiga. Nah, dari 3 persoalan utama itulah makanya PKS bertekad kalau menang maka 3 hal itu harus selesai. Bukan dalam arti tidak setuju sama sekali dipindahkan. Lebih ke timing ya, timingnya belum pas lah sekarang. Ekonomi juga sedang berat gitu ya. Jadi ya kalau PKS menang, kita akan usulkan bahwa ibu kota tetap di Jakarta. Karena gitu kan, Jakarta itu bukan hanya sekedar ibu kota. Dia punya sejarah gitu kan. Dia punya fungsi-fungsi yang lain yang sangat penting. Kalau masalah bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kenapa tidak kita buat 15 pusat pertumbuhan ekonomi? Secara bersamaan. Iya. Jadi kita rencanakan bahwa ini kan isu bahwa pemerataan di Indonesia ini kan isu yang tajam. Ya, segelintir orang kaya banget, sebagian besar orang miskin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini padat sekali jadwalnya Kang Haru, karena kemarin dapat amanah tambahan jadi ketua Timnas untuk Jawa Barat. Tim kampanye daerah. Tim kampanye daerah ya. Ya bahasanya begitu. Bahasanya oke. Tim kampanye daerah. Jadi sangat super sibuk. Ini di tengah-tengah kita sedang diskusi sahabat semua. Ini tamu-tamu di bawah sedang menunggu, tapi ya mudah-mudahan bisa dimaklumi kan ya. Dan ini penting sekali pertemuan kita hari ini karena meskipun kita sudah 3 bulanan lebih selalu setiap hari Senin kita diskusi dengan Kang Haru, tapi hari ini menjadi istimewa karena beliau menjadi diamanahi sebagai ketua kampanye daerah. Ketua tim kampanye daerah. Ketua tim kampanye daerah. Amin, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, jadi tentu suara Amin ini pasti akan diharapkan terbesarnya dari Jawa Barat, dan itu ada di bawah pundak Kang Haru. Udah kita semua lah. Udah bagi-bagi Kang. Jadi tentu kita harus mengenal profil beliau. Jadi izin saya nemu ini di Wikipedia nih. Jadi selintas saja lah ya, Dr. Haji Haru Suwandaru SSI MSI. Pituin orang Sunda, lahir di Tasikmalaya Juni 75. Jadi beliau sudah aktif di PKS sejak berapa belas atau berapa puluh tahun yang lalu? Iya, sejak ada Partai Keadilan ya. PK ya, berarti 98. Ya, 98 sudah menjadi bagian dari Partai Keadilan. Kemudian karir politiknya dari anggota DPRD Kota Bandung 2 periode, kemudian Ketua Komisi A 2009-2014 dan Wakil Ketua DPRD 2014-2019. Ini S1, S2 di ITB, S3 di Unpad. Dua-duanya Jawa Barat. Jadi asli segalanya di Jawa Barat. Pendiri Sinergi Indonesia, Wakil Direktur Bimbel Villa Merah, Unit Manajer Bringing Life Syariah, pendiri dan Ketua Yayasan Tim Olimpiade Biologi Indonesia. Karir politiknya juga sangat panjang, ini habis waktu kalau dibacakan. Tapi yang pasti adalah beliau hari ini sebagai Ketua Fraksi PKS Jawa Barat, Ketua DPW PKS Jawa Barat, anggota legislatif tentu, kemudian sekarang menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI Pusat, Dapil 1 Bandung Cimahi. Iya.
Betul, Kang. Betul. Oke. Ada yang kelewat nggak ya? Aman teh? Aman. Nah, saya ingin tahu langsung barangkali apa-apa langkah-langkah yang sudah dipersiapkan setelah pasca kemarin informasi dari 700 line up Timnas Amin diumumkan, termasuk di dalamnya ada Kang Haru. Iya. Ya, pertama kan biasa kan relawannya. Kan relawan selalu terdepan. Ya, ya. Jadi kita kapan nih katanya kampanye? Kita kapan bikin saksi gitu kan? Saya bilang nanti dulu. Belum ada tim kampanye gitu. Kan sekarang sudah ada tim kampanye nasional gitu ya. Udah kita bikin duluan aja, sudah nggak bisa. Gitu. Karena kan tim kampanye yang membentukkan capres, cawapres, dan partai pengusung. Jadi semua ada mekanismenya kan gitu. Setelah ada tim kampanye nasional, lalu baru ada tim kampanye daerah gitu. Setelah ada tim kampanye daerah tingkat provinsi, baru ada tim kampanye tingkat kota kabupaten. Nah, jadi kemarin ya 2-3 hari kemarin ya sibuk bikin tim ya. Struktur. Bikin struktur. Oh, tim itu timnas, ini tim. Ya, tim kampanye daerah kan sama harus bikin juga. Kita harus ketemu dengan Nasdem, dengan PKB, dengan PKS, dengan relawan kan. Sebagian ada yang gabung juga di tim kampanye. Ya kalau dimasukin ya nggak masuk ya. Semua harus masuk nggak mungkin. Jadi akhirnya kita sampaikan ya mungkin nggak mesti semuanya masuk. Kalau kerja mah bisa di mana aja. Juga, ya, gitu. Yang penting kan jalan gitu pemenangan tim kampanye ya. Jadi ya pertama ini tugas ya. Karena ya kesepakatan dengan capres, cawapres dengan partai pengusung di mana partai pengusung itu yang terbesar kursinya atau terbesar suaranya, maka itu diserahkan kepada partai tersebut. Jadi PKS bagian di 10 provinsi. Nasdem kebagian 20. Sisanya PKB. Gitu. Jadi itu yang kemarin sudah disampaikan. Kemudian setelah ditetapkan bahwa 10 itu termasuk Jawa Barat itu PKS, lalu DPP menunjuk saya sebagai ketua tim kampanye daerah. Jadi mekanisme gitu, nggak bisa usul, nggak bisa kepengen, nggak bisa daftar. Itu tugas aja kan, posisinya begitu. Terus bagaimana Kang Haru nanti menyeimbangkan ini pemenangan Amin, pemenangan partai PKS, dan juga secara pribadi mendapat amanah juga? Ya ibaratnya mah bertambah ya. Tugas beratnya bertambah gitu. Jadi sangat berat sekali gitu ya. Kemarin berat, sekarang berat sekali. Kemarin berat sekali ya. Kan jadi ketua DPW. Iya. Jadi calon anggota dewan gitu kan. Sekarang tambah lagi ketua tim kampanye daerah provinsi. Berarti pakai kata sangat. Jadi sangat berat sekali. No, makanya, sebelumnya berat sekali, sekarang sangat. Iya. Makanya tadi menjadi beban Kang Haru. Aduh jangan, kita bagi-bagi. Kita bagi sama-sama gitu ya, karena sangat berat ya tugasnya. Memenangkan Amin, memenangkan PKS, terpilih jadi anggota DPR RI gitu ya. Itu 3 tugas yang berat ya. Apalagi kalau kita lihat tagline kemarin hasil kick off kampanye di Bogor, di Depok. Ini PKS itu jadi singkatan baru. Pangan murah, K-nya kerja gampang, S-nya sehat mudah. Oh, ini apa menarik sekali tentu buat masyarakat. Tapi bagaimana kira-kira ini apa ya, semacam perwujudan yang bisa diproses? Wah, serius. Oh, Ale, makasih banyak ya. Terima kasih. Ya. Jadi sah gitu. Jazakallah. Sah, ngobrol kita sah ada minumnya sekarang. Oh, Kang Ali. Iya, jadi itu hasil tim ya. Tim kampanye nasional PKS. Ya, mereka dengan mengumpulkan data, hasil survei, diskusi ya. Apa sih yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Kalau kita diskusi ya itu yang sering terlontar gitu. Ya, pangannya harga sembako mahal. Nah, itu selalu. Saya reses setiap pertemuan reses, nomor 1 yang disampaikan keluhan tentang harga pangan yang meningkat terus gitu. Kemudian yang kedua masalah
lapangan pekerjaan, lowongan kerja, lapangan pekerjaan itu menjadi Kerja gampang. keluhan yang kedua, gitu. Termasuk juga BPJS, ya, dan kesehatan itu juga keluhan yang ketiga. Nah, dari 3 persoalan utama itulah makanya PKS bertekad kalau menang maka 3 hal itu harus selesai. Oke. Kita jadikan prioritas perjuangan kalau PKS menang, pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Itu yang kita harapkan. Amin ya. Amin. Dan ada yang menarik juga satu lagi adalah ketika kita melihat salah satu tagline atau kampanyenya lah bahwa Jakarta tetap ibu kota negara. Oh iya. Jadi ini kan PKS menang, ibu kota tetap Jakarta. Ibu kota tetap Jakarta. Artinya ini PKS hari ini membangun posisi yang sangat diametral dengan penguasa. Walaupun tentu kita tahu selama ini PKS itu oposisi, tapi kan oposisi yang santun gitu, oposisi yang nggak teriak-teriak di luar segala macam. Nah sekarang ada kesan yang minimal saya tangkap nih, kalau tidak tepat mohon dikoreksi Kang Harum. Ini sepertinya rada-rada garang nih sekarang nih PKS memposisikan diri. Bener nggak atau gimana nih? Sebetulnya nggak garang ya, kan PKS itu kan dari awal juga menolak. Iya. Undang-undang. Dari undang-undang rancangan undang-undang IKN kan kita tolak kan, dan sekarang harus diterima karena sudah jadi undang-undang, ya kan? Nah makanya PKS membuat janji kampanye kalau PKS menang, ya kita akan mengusulkan kembali kan gitu, mekanismenya kan gitu. Cuma meren PKS-nya banyak, meren kemah gitu kan. Kalau ketika banyak, ya nanti kan misalnya pemungutan suara, ya kan bisa jadi apa ditunda. Sebetulnya bukan dalam arti tidak setuju sama sekali dipindahkan. Lebih ke timing ya, timingnya belum pas lah sekarang. Ekonomi juga sedang berat gitu ya. Jadi ya kalau PKS menang, kita akan usulkan bahwa ibu kota tetap di Jakarta. Karena gitu kan, Jakarta itu bukan hanya sekedar ibu kota. Dia punya sejarah gitu kan. Dia punya fungsi-fungsi yang lain yang sangat penting. Kalau masalah bicara tentang pertumbuhan ekonomi, ya kenapa tidak kita buat 15 pusat pertumbuhan ekonomi? Secara bersamaan. Iya. Jadi kita rencanakan bahwa ini kan isu bahwa pemerataan di Indonesia ini kan isu yang tajam. Ya, segelintir orang kaya banget, sebagian besar orang miskin banget gitu kan. Ini yang harus kita perbaiki. Nah, solusinya itu bukan memindahkan ibu kota, tapi bagaimana melakukan kebijakan ekonomi yang itu memeratakan proses pembangunan. Jadi kata kuncinya pemerataan. Pemerataan bukan memindahkan ibu kota. Gitu. Kalau ibu kota jadinya ketimpangan baru. Iya, nanti jadi persoalan baru muncul gitu. Oke, baik. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang langkah Kang Haru sebagai bagian dari tim Ses Amin sudah dijelaskan ya dengan langkah-langkah koordinasi dengan semua. Tapi yang menarik adalah ketika ditanyakan bagaimana kesiapan PKS sendiri mengkampanyekan Pak Anies. Ya, kemarin kan Pak Anies hadir. Ya. Nah, terus dia bilang, nanti kalau kampanye tanya aja katanya ke masyarakat. Kalau harga sembako murah apa mahal? Mahal jawabannya gitu kan. Mau diteruskan atau tidak? Tidak. Kita perlu apa? Perubahan. Cari pekerjaan sekarang gampang apa susah? Susah. Mau diteruskan? Tidak. Terus kita mau gimana? Butuh perubahan. Kesehatan sekarang mudah apa susah? Susah. Gitu. Mau diteruskan? Tidak. Kita butuh perubahan. Jadi menurut saya, ya alhamdulillah gitu ya. Saya kira satu tarikan nafas ya. Mengkampanyekan Pak Anies, mengkampanyekan PKS. Jadi yang menjadi pilihan poin-poin untuk dikampanyekan oleh PKS itu sama dengan Amin gitu, Pak. Iya, jadi secara alamiah gitu. Ya, kita tidak melakukan upaya keras untuk menyesuaikan, untuk menyamakan visi antara Pak Anies dengan PKS. Sudah sama. Mungkin karena panjang ya sejarah dengan Pak Anies. Sejak di Jakarta ya. Jadi PKS sudah dukung Pak Anies, sekarang PKS dukung Pak Anies lagi. Ya nggak banyak yang disesuaikan ya. Udah pemikirannya udah sama kurang lebih begitu.
Jadi saya ngerasa nggak ada kesulitan. Yang menarik tapi kan misalkan ketika bicara IKN tadi, ini kan menjadi berbeda karena dua partai koalisi eh, lebih ke menyetujui kan. Ya, Artinya ada agenda kampanye PKS yang juga sebetulnya berbeda dengan ya, Amin gitu. paham. Nah, jadi kira-kira akan kesulitan nggak Kang ya untuk nanti Kan menyampaikan? presidennya sama, Anies Baswedan, Ah, ya kan? ya. Nanti di parlemen kan kita akan berhitung nanti pasca 14 Februari. Mhm. Kursi PKS berapa, kursi Nasdem berapa, kursi PKB berapa. Hmm. Harapan kita 60% di nasional. Di nasional. Ya kan? Artinya agenda-agenda Anies dan Caimin Hmm. untuk nasional Hmm. sebagian besar akan selesai karena kan kita 60% misalnya. Hmm. Ya kan? Ya. Nah, adapun ada agenda yang perbedaan antara PKS dengan Nasdem dengan PKB, ya gampang lah, udah menang mah enak, nanti ngobrolnya sambil ngopi lah. Oh gitu ya. Kalau udah ya, Ya, menang, kalau udah enak. menang mah enak. Ya. Tadi kita lihat ada beberapa simpul relawan juga Kang ya di bawah Ya, yang akan sebentar lagi bertemu dengan Kang Haru. Ya. Ini kira-kira bentuk apa pemenangan struktur itu sudah melibatkan relawan termasuk yang Ya. di sini Kang. Iya, ya. Jadi kita juga buka gitu ya kesempatan kepada teman-teman relawan yang memang mau gabung silahkan. Ada yang mau hubungi saya langsung atau tidak langsung gitu ya. Nanti ada yang usul ya. Itu pasti banyak banget itu. Saya Iya. sudah kebayang itu WA-nya murudul. Makanya saya bilang kan ini nggak bisa ditanggapi oleh personal, harus oleh tim ya kan. Saya bilang setiap ada yang usul, mangga nanti saya usulkan. Nanti kan tim membahas gitu. Ini harus masuk apa tidak. Kan nggak mesti juga semua pendukung Anies masuk. Iya, iya. Mungkin ada yang lebih tepat di luar malah. Ya, gitu kan. Kalau masuk semua kan nanti malah jadi kendala. Karena ragok misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya beliau di luar lebih bagus. Misalnya. Tapi belum fix ini susunan tim kampanye daerah. Masih dalam proses. Sudah. Hari ini ada revisi. Diberi kesempatan oleh KPU kalau mau revisi mangga gitu. Oh, didaftarkan juga ke KPU Ya daerah. harus dong, harus daftar KPU. Saya kira cukup pusat aja. Enggak. Jadi didaftarkan KPU, kemudian ya saya kan baru dapat notis kan dari tim kampanye nasional, Kang, sieun nikna eueuh cenah. Oh ya siap. Perbaiki sama kita. Kang, iya alamatnya terjelas, nah yang gitu-gitu. Itu kita perbaiki. Taipa jadi jurkam nanti. Taipa di sini aja dulu. Soalnya kayaknya pengetahuannya sudah paham semuanya. Konsultan khusus. Konsultan. Baik. Kira-kira Kang Haru ada closing statement yang bisa disampaikan ke para pendukung Anies di Jawa Barat untuk apa nih? Besok lusa kita mesti ngapain nih? Gitu. Ya insya Allah tanggal 28 besok November ya, besok itu resmi mulai masa kampanye. Yang jelas kita semua harus kerja keras. Ya. Kita berdoa dan kita senantiasa mengikuti arahan dari tim kampanye tingkat nasional, tim kampanye tingkat provinsi, tim kampanye tingkat daerah. Ya. Kita bukan segerombolan orang, ya kita adalah barisan yang rapi, ya kan. Tentu tim kampanye hanya akan mengatur hal-hal yang strategis, yang itu harus sama. Hal-hal yang tidak diatur oleh tim kampanye silahkan. Yang jelas kita semua mengikuti aturan, kita kampanye dengan cara yang santun, ya tidak baperan, ya kan. Semua juga bersaudara. Kita kampanye secara positif, gitu ya. Kata Pak Anies, kita mah nggak usah berbohong, nggak usah nyebarin hoax. Cukup sampaikan rekam jejak. Cukup sampaikan rencana kita apa kalau kita mendapatkan amanah. Ya, sisanya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi dan jangan bekerja nunggu Pak Anies datang. Karena nggak mungkin semua RT, RW, ya kan, kelurahan, kecamatan, bahkan kota pun saya kira nggak mungkin didatangi Pak Anies. Ada 500 lebih kota kabupaten. Ya kan, oleh karena itu kita harus terus bekerja. Baik Pak Anies datang ataupun Pak Anies belum sempat datang. Sampaikan salam dari Pak Anies untuk semua warga Jawa Barat. Dan mudah-mudahan ya Pak Anies menang di Jawa Barat, menang di Indonesia. Amin. Baik, clear ya ini closing statementnya. Jadi mudah-mudahan
PKS sih terbuka terus barangkali Kang ya untuk Siap. penambahan orang-orang yang Iya, ingin berkontribusi iya, dalam bentuk apapun. Iya. Baik, saya kira untuk alamat segala macam gampang lah, mudah dicari ya kalau PKS Jawa Barat di daerah Bypass Bandung. Baik, dari kafe apa namanya ini, Youth Center. DPW PKS Jawa Barat, diskusi kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, jazakallah khairan katsir. Mangga kopi Kang. Ya, insya Allah tanggal 28 Besok. November ya, besok itu resmi mulai masa kampanye. Yang jelas kita semua harus kerja keras. Ya. Kita berdoa dan kita senantiasa mengikuti arahan dari tim kampanye tingkat nasional, tim kampanye tingkat provinsi, tim kampanye tingkat daerah. Ya. Kita bukan segerombolan orang, ya kita adalah barisan yang rapi, ya kan. Tentu tim kampanye hanya akan mengatur hal-hal yang strategis, yang itu harus sama. Hal-hal yang tidak diatur oleh tim kampanye silahkan. Yang jelas kita semua mengikuti aturan, kita kampanye dengan cara yang santun, ya tidak baperan, ya kan. Semua juga bersaudara. Kita kampanye secara positif, gitu ya. Kata Pak Anies, kita mah nggak usah berbohong, nggak usah nyebarin hoax. Cukup sampaikan rekam jejak. Cukup sampaikan rencana kita apa kalau kita mendapatkan amanah. Ya, sisanya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi dan jangan bekerja nunggu Pak Anies datang. Karena nggak mungkin semua RT, RW, ya kan, kelurahan, kecamatan, bahkan kota pun saya kira nggak mungkin didatangi Pak Anies. Ada 500 lebih kota kabupaten. Ya kan, oleh karena itu kita harus terus bekerja. Baik Pak Anies datang ataupun Pak Anies belum sempat datang. Sampaikan salam dari Pak Anies untuk semua warga Jawa Barat. Dan mudah-mudahan ya Pak Anies menang di Jawa Barat, menang di Indonesia. Amin. Baik, clear ya ini closing statementnya. Jadi mudah-mudahan PKS sih terbuka terus barangkali Kang ya untuk penambahan orang-orang yang ingin berkontribusi dalam bentuk apapun. Baik, saya kira untuk alamat segala macam gampang lah, mudah dicari ya kalau PKS Jawa Barat di daerah Bypass Bandung. Baik, dari kafe apa namanya ini, Youth Center. DPW PKS Jawa Barat, diskusi kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, jazakallah khairan katsir. Mangga kopi Kang.